Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nasid Anggara dari program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu fikih. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih Bapak Nur Hidayah Alamin MISI dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan bahas tentang perkembangan fikih sejak masa Rasulullah hingga era kontemporer serta perbedaan mendasar fikih dan usul fikih. Secara bahasa, fikih itu artinya pemahaman mendalam. Tapi dalam Islam, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan kita sehari-hari. Kalau fikih itu hasilnya, maka usul fikih itu adalah alat atau metode untuk menghasilkan fikih. Jadi, usul fikih itu ilmu yang berisi kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis agar kita bisa memahami hukum-hukum Allah dengan benar. Fikih tidak langsung jadi seperti sekarang, terdapat secara panjang di baliknya. Secara garis besar, terdapat 5 fase perkembangan fikih, yaitu fase yang pertama, fase pertumbuhan. Fase ini terjadi pada tahun 610 hingga 632 Masehi. Fase ini terjadi pada masa Nabi, yang dimulai sejak Nabi diangkat menjadi Rasul hingga tahun wafatnya Nabi. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti, karena pada masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Berbeda dengan masa Madinah, di mana ayat-ayat tentang hukum dan peranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Sumber hukum pada masa ini hanya wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah. Fase yang kedua yaitu fase perkembangan. Fase ini terjadi pada tahun 632 hingga 661 Masehi. Fase ini disebut juga fase sahabat dan juga dikenal dengan masa persiapan pembentukan fikih. Para sahabat mulai berijtihad karena ada masalah-masalah baru, terjadi banyak perubahan dan perkembangan pada masa ini. Hal ini menuntut adanya kepastian hukum. Para sahabat menjadikan Rasul sebagai model ideal bagi segala persoalan. Yang ketiga yaitu fase formulasi dan sistematisasi. Fase ini terjadi pada tahun 661 hingga 950 Masehi. Fikih mulai ditulis dan dikodifikasi. Pada masa inilah fikih diformulasikan dan disistematiskan melalui kegiatan ijtihad yang dikompilasikan dalam karya-karya fikih. Dan muncullah mazhab-mazhab fikih seperti mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk fase yang keempat yaitu fase stagnasi. Fase ini terjadi pada tahun 950 hingga akhir abad ke-19 Masehi. Hampir tidak ada pemikiran yang baru dihasilkan ulama pada masa ini. Fatwa-fatwa generasi sebelumnya dibukukan dan dijadikan sebagai pegangan. Masing-masing pengikut mazhab tidak berusaha mengkolaborasikan hasil pemikiran para imamnya, tetapi malah menguatkan, menempatkan sebagai pilihan mutlak, dan terjadi kemunduran dalam pemikiran fikih pada fase ini. Untuk fase yang terakhir yaitu fase kebangkitan. Fase ini terjadi pada akhir abad ke-19 hingga sekarang. Fikih mulai bangkit lagi dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Di beberapa wilayah, umat Islam mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme,
Sikap ini berdampak pada munculnya gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam. Di bidang fikih usul fiqh mulai ada upaya untuk melajari karya ulama sebelumnya. Seleksi-seleksi kitab fikih ini dilakukan untuk memilih mana yang paling valid dan membandingkannya dengan hukum positif. Setelah pembahasan mengenai sejarah, kita masuk ke perbedaan antara fikih dan usul fiqh. Fikih merupakan hukum-hukum syariat yang digali dari dalil sesuai aturan yang sudah ditentukan, serta produk hukum Islam itu sendiri, yaitu aturan-aturan praktis tentang bagaimana seorang muslim itu harus bertindak. Sedangkan usul fiqh yaitu metodologi atau ilmu yang digunakan untuk menghasilkan fikih. Ini adalah seperangkat prinsip dan kaidah yang digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk menafsirkan sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan Sunnah dan merumuskan hukum. Intinya, usul fiqh itu fondasinya, fikih itu bangunannya. Keduanya saling berhubungan dan penting untuk memahami hukum Islam dengan benar. Fikih dan usul fiqh adalah dua elemen penting dalam studi hukum Islam. Memahami keduanya akan memberikan kita wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Kesimpulan dari video kali ini yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum syariat Islam yang mengatur perbuatan sehari-hari, sedangkan usul fiqh adalah ilmu yang berisi kaidah untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Fikih mengalami perkembangan melalui 5 fase utama, yaitu fase pertumbuhan di zaman Nabi Muhammad, fase perkembangan di masa sahabat, serta formulasi dan sistematisasi dengan munculnya mazhab-mazhab, fase stagnasi, dan yang terakhir fase kebangkitan di era modern. Fikih adalah produk Islam, sementara usul fiqh adalah metodologi untuk menghasilkan fikih. Keduanya penting untuk memahami hukum Islam secara komprehensif. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.